Pelakunya berkaitan erat dengan komplotan yang melakukan eksekusi kepada 6 syuhada FPI, semoga Allah merahmatinya. Mereka lah yang disebut teroris yang sesungguhnya. Modus operandinya jelas. Yang terkait dengan teror kepada Habib Bahar. Nah, ini ada pendapat yang ngeri-ngeri sedap juga dari pakar psikologi forensik yang mengatakan bahwa itu adalah pesan maut atau pesan kematian. Kalau saya tidak salah, Jumat dini hari pukul 3 ya, di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Pabuaran, Bogor, Jawa Barat. Nah, ceritanya sekitar pukul 3 itu di depan pondok itu ada semacam bangunan ya, itu ada beberapa anak santri dan juga beberapa masyarakat yang kadang suka duduk-duduk di situ, seperti itu, berjagalah. Nah, kemudian sejurus kemudian ada sepeda motor 2. Sebagai bentuk dari proses ini kita sudah melaporkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ke pihak kepolisian. Pakar psikologi forensik Riza Indragiri Amril memberikan analisis tentang teror kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin milik Habib Bahar bin Smith BBS. Tampaknya demikian, kepala anjing yang sudah mati seolah pesannya adalah si penerima bisa mengalami kehinaan setara. Jawab Reza Indragiri Amril. Pak Aziz Yanuar mengatakan tindakan teror terhadap Habib Bahar adalah tindakan pengecut dan kerdil yang dilakukan oleh teroris asli. Pelaku tidak menginginkan kebenaran disuarakan oleh Habibana Habib Bahar. Kepada pihak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas tindakan teror pengecut dan teroris asli, membenci kebenaran yang dilakukan di kediaman Habib Bahar bin Smith di Pondok Pesantren. Tak habis-habis, giliran santri Habib Bahar lapor ke polisi soal ini. Salah satu santri Habib Bahar bin Smith telah melaporkan kasus teror kepala anjing ke polisi. Laporan tersebut dilayangkan M. Jalaluddin pada Jumat. Kuasa hukum Habib Bahar Ikhwan Tuhan Kota mengatakan, laporan tersebut dilayangkan ke Polsek Kemang Bogor dan teregistrasi dengan nomor LPB 22712-2021 Sektor Kemang. Kata dia, menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dia berharap pelaku teror segera tertangkap. Sebelumnya, teror 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi pada Jumat dini hari. Pelaku diduga berjumlah 4 orang. Kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar menyebut pelaku teror menggunakan 2 sepeda motor. Tak hanya kepala anjing, kata Aziz, mereka juga melempar sebuah kardus yang di dalamnya berisi 3 balok kayu. Dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal. Sekitar 4 orang gunakan motor NMAX dan Aerox, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menerangkan jika 4 pelaku pengirim teror tersebut segera melarikan diri usai melempar benda itu. Aziz mengatakan tidak ada rekaman kloset sirkuit television di sekitar lokasi Ponpes Tajul Alawiyin. Kendati demikian, banyak saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Habib Bahar bin Smith memenuhi janjinya untuk datang dan menginap di Bandung yang sebagaimana dia sampaikan kepada Brigjen Ahmad Fauzi yang katanya dia sudah berkomitmen untuk datang sebagai warga negara memenuhi panggilan. Dalam channel YouTube pribadinya yang diunggah 2 Januari 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refli Harun merasa menyedihkan juga mengenai kata-kata yang disampaikan Habib Bahar, kalau saya dipenjara mati atau dibunuh, ya demi membela agamamu maka ridho aku ya Allah. Dalam laporan, Bahar bin Smith dikenakan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu secara jelas mengatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut Refli Harun, persoalannya ada 3 hal yang harus kita garis bawahi dalam ketentuan pasal ini yang pasti tidak bisa dikenakan kepada Habib Bahar. Kata Refli Harun, pertama dengan sengaja dan tanpa hak. Ingat, tanpa hak ketika Habib Bahar membahas soal keutuhan, ya bahwa Tuhan itu orang Arab dan lain sebagainya.
maka dia tentu punya hak untuk memberikan pendapat, memberikan nasihatnya kepada pejabat publik karena dia adalah seorang ulama. Oke, kalau disebut ulama kontroversial, tapi kalau diadu infonya, ya kita pahami bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dalam pemahaman agama, bahasa Arabnya, minimal lebih baik dari orang-orang lainnya, termasuk juga mungkin pejabat publik di republik ini. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Menurut Refli Harun yang bisa masuk adalah antar golongan. Pernyataannya adalah antar golongan yang mana? Apakah misalnya yang mohon maaf, seorang Jenderal Dudung bisa dianggap sebagai golongan? Saya kira enggak. Apakah TNI bisa menjadi golongan? Tidak juga. Karena TNI itu adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, tentara profesional. Jadi yang namanya TNI itu adalah alat negara di bidang pertahanan negara. Polri alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelasnya. Jadi menurutnya tidak bisa kita mengatakan TNI itu golongan atau teknik golongan dalam masyarakat yang berbahaya sekali. TNI itu seperti institusi-institusi negara lainnya tidak bisa dilepaskan dengan SARA. Karena dia adalah institusi yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki ciri tertentu sebagai sebuah golongan. Sama seperti lembaga kepresidenan, kementerian dan lembaga-lembaga tingkat nasional lainnya. Itu yang kita katakan sebagai lembaga nasional, lembaga negara, aparatur negara, alat negara. Jadi kalau labelnya itu adalah negara maka pasti bukan golongan. Refli Harun menjelaskan kembali yang ketiga. Di sini ada kata-kata menyebarkan informasi. Pertanyaannya adalah siapakah yang menyebarkan informasi tersebut? Dalam konteks ini bukan Habib Bahar. Kalau dianggap informasi itu bermasalah bukan dia yang menyebarkan tapi orang lain. Kenapa ditimpakan kepada Habib Bahar? Jadi saya hanya ingin menegakkan masalah hukum yang saya sangat tidak setuju dengan Undang-Undang ITE. Apalagi kalau misalnya kasusnya cenderung dibuat-buat dan tidak kuat, apalagi hanya untuk misalnya katakanlah kepentingan orang atau kelompok tertentu. TNI tidak boleh terlibat seperti itu, TNI tidak boleh menjadi alat buzzer. TNI jangan mau diadu dengan ulama. Menurut saya tidak bisa dikenakan pasal itu. Lalu berikutnya adalah konon katanya mau dicobakan juga pasal penyebaran berita bohong. Pertanyaannya adalah berita bohong apa yang sudah disiarkan oleh Habib Bahar? Refli Harun mengatakan, apakah Habib Bahar melakukan penyiaran berita bohong tersebut? Bukankah dia berceramah dan orang lain yang menyiarkannya? Yang kedua, berita bohong apa yang dia siarkan yang kemudian memunculkan mengakibatkan keonaran? Lalu apa ukuran keonaran tersebut? Justru onar itu ketika ada orang yang mencari-cari kesalahannya jadi onar. Justru onar itu ketika aparat negara yang seharusnya menjaga pertahanan datang dan kemudian sedikit memberikan wejangan, tetapi juga sedikit shock terapi. Itu yang menjadi pangkal persoalan. Tetapi itu pun tidak bisa dibilang sebagai sebuah keonaran, karena onar itu tidak bisa diterjemahkan misalnya onar hanya secara virtual, onar di media sosial, apalagi sekedar pro dan kontra. Refli menjelaskan, kalau pro dan kontra dianggap keonaran, maka semua YouTuber itu bisa dianggap melakukan keonaran karena seringkali apa yang disampaikan dia itu memancing pro dan kontra. Semua ahli bisa dikatakan memancing keonaran. Menurut saya terlalu berlebihan. Saya terus terang saja sangat sedih dengan kondisi seperti ini. Tetapi sekali lagi ya, mudah-mudahan pemanggilan Habib Bahar sekedar klarifikasi saja dan tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang terjadi pada Habib Rizik, ujar Refli Harun.